Iya, Mbak. Boleh duduk di sini nggak? Boleh. Silahkan. Kak. Oh, jadi dari Kediri ya, Mbak ya? Iya Mbak, dari Kediri. Itu nama aku, Mbak. Duluan ya, Mbak ya. Mbak, Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ini silakan data saya. Baik, saya terima ya. Namanya siapa? Nama saya Amira Ma'rufa Bapak. Kamu tinggal di mana? Di Kediri, Jawa Timur. Jurusan apa? Salah satu pendidikan Pak. Oke, baik. Baik, Amira. Sebelum kita lanjut, aku ingin mengkonfirmasi kamu. Apakah benar kamu punya riwayat kecemasan, masalah keluarga, dan pernah menjalani konseling selama 6 bulan? Apa Pak? Kok bisa? Bapak dapat datanya dari mana? Saya dapat data riwayat psikologmu dari klinik Johan. Kok bisa Bapak yang mendapatkan data pribadi saya? Tahu nggak itu data paling penting Bapak? Nggak bisa saya harus dirinya Johan. Halo, Mam. Mam. ya. Mam, tadi kan aku habis wawancara. Tapi HRD-nya tahu data-data pribadi aku. Iya, Ma. Dataku yang ada di psikolog itu loh, Ma. Masa sih HRD-nya itu tahu, Ma? Kalau ya datang nanti, kamu nanti samperin psikolognya. Nanti mama bawakan pengacara ke sana buat nemenin kamu. Mama nanti. Berarti kita ketemu di sana ya, Ma ya? Iya. Oke, Ma. Cepet ya, Ma. Cepet. Iya, iya. Pak Iwan, kok bisa? Data riwayat konseling saya ada di tangannya perusahaan. Siapa yang ngasih tahu? Apa? Gak mungkin. Karena data kamu sudah saya simpan di sini baik-baik, tidak ada akses lain saya. Nyatanya di sana ada Pak. Gini aja, duduk, santai. Oke, baik jelasin Pak. Kenapa data saya ini bisa ada di tangan HRD tempat perusahaan saya melamar pekerjaan Bapak? Izin masuk Bapak. Silakan masuk. Baik Bapak, saya telah mendapatkan informasi bahwasannya Anda telah melakukan pelanggaran kode etik psikologi karena Anda telah menyebarkan data klien kepada perusahaan. Lalu apa niat Bapak untuk memberikannya Pak? Boleh saya tahu karena berita ini sudah beredar di media sosial. Bapak, data pribadi saya bocor. Saya tidak diberitahu batasan kerahasiaan itu sampai mana. Dan saya itu percaya sama psikolognya, tapi nyatanya data saya sampai di HRD, Mbak. Apakah benar itu Bapak? Sampai klien tidak tahu batasan-batasan tersebut. Pak Ilham, di sini saya datang mewakili Mbak Amira. Saya ingin klarifikasi Anda. Kenapa rekam psikologi dari Mbak Amira tidak disimpan dengan aman? Kenapa data itu diberikan kepada pihak lain? Kenapa juga tidak ada penjelasan mengenai batasan kerahasiaan sebelumnya? Kenapa data itu dibuka tanpa perintah dari Mbak Amira? Dan kenapa data itu dipakai perusahaan lain untuk kepentingan lain? Pak Ilham, tolong berikan klarifikasi Anda. Semua ini kesalahan saya. Saya ceroboh dalam menyimpan data. Di saat HRD meminta, saya kira itu bagian dari rekrutmen. Ternyata
Tidak seharusnya saya memberikan semua data. Kamu benar, Amira. Seharusnya saya menjaga rekam psikologi dengan ketat. Saya seharusnya meminta izinmu. Dan seharusnya saya melakukan prosedur ini sesuai dengan prosedur hukum. Ini menunjukkan bahwa pentingnya data klien. Data klien bukan dokumen biasa, melainkan identitas kepercayaan klien. Dalam pada etik psikologi, rekam data harus aman, tidak boleh bocor, dan hanya boleh diberikan kepada pihak yang berwenang. Harus jelas batasannya, dan tidak boleh dipakai perusahaan untuk tujuan lainnya. Saya ingin psikolog lain tidak mengulangi kesalahan ini. Tolong Pak, lindungi klien kalian. Baik, saya akan bertanggung jawab. Saya akan memperbaiki semuanya. Tidak ada yang lebih penting daripada kepercayaan klien. Lindungi data klien, hormati privasinya, itulah inti dari kerahasiaan dalam psikologi. Amira mengalami kebocoran data konseling psikologi ketika psikolog Johan menyerahkan data pribadi konseling terhadap HRD tanpa seizin seorang klien. Data yang hilang merupakan riwayat kecemasan berat, masalah keluarga, bahkan catatan psikologi selama 6 bulan. Kebocoran ini menyebabkan Amira gagal dalam proses rekrutmen dan hilang kepercayaan dirinya terhadap seorang psikolog. Kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran serius terhadap pasal 23 tentang rekam psikologi. Berdasarkan pasal 23 ayat 1C, psikologi wajib menjaga kerahasiaan data terhadap penyimpanan, pencatatan, pemindahan, serta pemusnahan data di bawah pengawasannya. Namun, dalam kasus ini Johan gagal menjalankan kewajibannya sebagai seorang psikolog karena data riwayat konseling Amira yang hilang di lemari arsip. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keamanan dan tidak memadai dalam penyimpanan data tersebut. Berdasarkan pasal 23 ayat 1F, ketika psikolog tidak memungkinkan lagi menyimpan data, maka psikolog harus memindahkan tempat lain atau memberikan kekuasaan pada rekan sejawat lain. Tetapi, Johan justru memberikan data tersebut kepada HRD tanpa prosedur yang benar dan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan kliennya, yakni Mbak Amira. Pasal 23 ayat 2 juga menegaskan bahwa laporan pemeriksaan psikologi dapat digunakan untuk kepentingan khusus bagi personal atau organisasi yang berorientasi untuk kepentingan seseorang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Sedangkan dalam kasus ini, data justru digunakan untuk menggagalkan Amira dalam proses rekrutmen. Pelanggaran terhadap pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data sangat jelas terlihat pada kasus ini. Pasal 24A menegaskan bahwa data klien hanya dapat diberikan kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. HRD perusahaan bukanlah pihak yang berwenang untuk mengetahui seluruh riwayat konseling pribadi Amira, apalagi untuk kepentingan rekrutmen yang justru dapat merugikan Amira. Johan seharusnya hanya memberikan informasi yang relevan dan dengan persetujuan tertulis dari Amira, bukan memberikan seluruh catatan termasuk tulisan tangan pribadi psikolog. Pasal 24C juga menyatakan bahwa data dapat dikomunikasikan kepada pihak ketiga hanya bila diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, dan identitas harus dijaga kerahasiaannya. Dalam kasus ini, pemberian data justru tidak untuk kepentingan Amira, melainkan untuk kepentingan Amira, melainkan untuk kepentingan perusahaan dalam menyeleksi karyawan. Dan identitas Amira tidak dilindungi sama sekali. Lebih parah lagi, Johan tidak menggunakan kode atau cara lain untuk melindungi identitas Amira sebagaimana diharuskan dalam pasal tersebut, sehingga Amira dapat dikenali dan mengalami diskriminasi saat proses rekrutmen. Kesimpulannya, psikolog Johan melakukan pelanggaran berat terhadap pasal 23 dan pasal 24 Kode Etik Psikologi Indonesia yang mengakibatkan kerugian serius bagi Amira baik secara profesional maupun psikologis. Kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang tanggung jawab psikolog dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data klien.